Selamat pagi. Tak selalu senang, tak selalu sehat. Namun kiranya pengharapan hidup di dalam Tuhan Yesus tetap berakar di kehidupan kita semua. Selamat berpulih dalam lawatan dan jamahan Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit dan menjalani perawatan di rumah. Secara khusus bagi Penatua Nyonya Ida Patinama bersama suami terkasih Bapak Hendrik Patinama dan kedua anak kekasih Nyonya Claudia Patiruhu Patinama dan saudari Hendrika Patinama di Sekpal 1. Juga kepada ketiga anak terkasih dari keluarga Jonser Gultom, Rian, Nando, dan Vina di Sekpal 7 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan Yesus melawat, Tuhan Yesus menjamah dan menghadirkan pemulihan guna menyembuhkan ibu bapa saudara-saudara sekalian. Selamat bersukacita untuk ulang tahun kelahiran bagi saudara Ragil Restu Aristar, Sekpal 3, Ananda Bintang Dwi Sekpal 5, saudari Esra Uli Basa Anerisa Sianipar Sekpal 6. Tuhan Yesus memberkati seiring bertambah usia yang Ia berikan. Selamat bersukacita juga buat keluarga Bapak Adrian Susianto dan Ibu Nancy Eriastuti yang hari ini Tuhan tambahkan setahun usia perkawinan. Hidup Tuhan berikan, tanggung jawab Dia pun embankan. Sebelum kita beraktivitas melakukan setiap karya layan yang Tuhan percayakan, mari kita dengarkan sapaan firman-Nya guna menopang dan menuntun kita di sepanjang hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca bagian firman-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami memahami dengan baik dan melakukan dalam hidup beriman. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terberkati dalam Kristus Yesus, bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang kedua, pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan menyatakan, "Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar padaku.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, siapakah sih yang tidak ingin dipuji dan diakui sebagai pribadi yang hebat? Dikala banyak orang butuh pengakuan dan alergi terhadap kritikan, Paulus mengajarkan hal yang berbeda. Baginya, pujian bukanlah segala-galanya, karena apa yang dihasilkannya dan apa yang dimilikinya semua berasal dari Tuhan. Demikian juga dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dalam konteks jemaat di Korintus, Paulus mengajak mereka untuk mengikuti keteladanan yang diperlihatkannya. Demikian juga dengan kita semuanya. Saat ini pun ada banyak orang yang ingin mendapat pujian. Wajar saja, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak menghargai karya orang lain yang dikerjakan. Pujian, penghargaan itu penting, dan kritikan memang menyakitkan. Tetapi perlu diingat bahwa kerjakan dahulu bagian yang Tuhan percayakan kepada kita tanpa memikirkan pujian atau penghargaan. Demikian juga dengan kritikan yang diberikan oleh sesama. Karena setiap karya yang kita lakukan, Tuhan sudah menyiapkan upahnya bagi kita sekalian. Sebagaimana Ia katakan, upahmu besar di sorga. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kerjakan bagian yang harus kita kerjakan hari ini, selebihnya biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Amin. Mari sehati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Engkau anugerahkan. Di dalamnya ada berkat dan rahmat-Mu yang selalu kami dapatkan. Terima kasih untuk topangan-Mu dan juga berita firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Sehati kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami secara pribadi dan keluarga. Terlebih untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu di GPIB Shalom Sidoarjo ini. Berkati semua umat-Mu yang ada di sektor 1 sampai 7. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, diaken penatua, dan juga pengurus-pengurus unit misioner yang ada. Berkati juga ya Tuhan setiap jemaat yang bersuka cita hari ini, baik ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran, juga berkat-berkat Tuhan yang lainnya yang boleh mereka nikmati pada sepanjang hari ini. Kami juga sehati berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berharap akan pemulihan dari-Mu. Lawat dan jamalah mereka ya Tuhan, dan biarlah ada kuasa mujizat-Mu yang Engkau nyatakan. Berkati juga ya Tuhan semua pelayanan kami di sepanjang hari ini, termasuk berkati proses pembangunan gedung gereja-Mu. Kami tetap percaya bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan kami imani Engkau terus beracara dalam proses pembangunan gedung gereja-Mu. Berkati semua orang yang Engkau pakai, termasuk panitia pembangunan dan setiap pribadi keluarga yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat dalam proses pembangunan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami di tengah-tengah kehadiran kami sebagai anak-anak bangsa dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan terus menjaga, Tuhan ada menopang kehidupan kami dengan memberi kesehatan, kekuatan bagi kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit, termasuk niat jahat orang di hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari baru yang Engkau anugerahkan. Ini doa kami, permohonan kami. Dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.